Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mission Impossible dan sekarang kita masuk yang kedua. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kepai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di sebuah laboratorium bernama Biosat Pharmaceutical yang berlokasi di Sydney, Australia, seorang dokter bernama Vladimir Nekrovich menciptakan senjata berbahaya yang disebutnya sebagai monster dengan nama Chimera. Dia menyuntikkan virus itu ke dalam dirinya. Dokter meminta bantuan temannya bernama Dimitri untuk datang ke Sydney dan menemaninya menuju Atlanta, Amerika dalam waktu 20 jam. Dia akhirnya bertemu Dimitri di sebuah pesawat. Anehnya, Dimitri terus memperhatikan tas yang dibawa oleh dokter yang berisi penangkalnya. Did he? No, not in time to say. Not even Bellerophon. Tiba-tiba, pilot memberitahu penumpang telah terjadi turbulensi dan menyarankan mereka semua untuk menggunakan alat bantu oksigen. Terlihat seseorang yang mencurigakan. Kemudian, Dimitri meminta dokter untuk menggunakan oksigennya sedangkan dia akan melihat situasi. Tak lama, kopilot langsung pingsan setelah menggunakan oksigennya. Rupanya, pilot yang bernama Hackstem ini bagian dari komplotan penjahat yang membajak pesawat. Ternyata orang ini bukan Dimitri. Dia adalah pimpinan dari komplotan teroris ini yang bernama St. Ambrose. Komplotan penjahat ini langsung terjun menggunakan parasut. Sedangkan pesawat ini meledak setelah menabrak gunung. Scene berpindah ke Dimitri asli atau Ethan Hunt yang diperankan oleh Tom Cruise. Dia terlihat sedang santuy memanjat tebing curam tanpa menggunakan alat pengaman. Setelah berhasil mencapai puncak, sebuah helikopter muncul. Seorang agen menembakkan sebuah roket yang ternyata berisi kaca soca. Eden ditugaskan dalam sebuah misi untuk membawa kembali barang curian yang bernama Chimera. Designated Chimera. You may select any two. Dia harus merekrut 3 orang untuk timnya dan salah satunya adalah seorang wanita bernama Nyah Nordovhal. Karena namanya musingkeun, kita sebut saja sebagai si Nyai. Seperti biasa, jika dia atau anggota tim IMF-nya tertangkap atau terbunuh, maka sekretaris tidak akan mengakui kegiatan ini. Eden segera berangkat ke sebuah lokasi yang dimana si Nyai sedang menjalani profesinya. Saat dia akan mencuri barang berharga di kamar mandi, Eden memergokinya. Mereka terjebak adegan celepot karena pemilik rumah masuk ke ruangan itu. Setelah mendapatkan kalung dan menyimpan di belahan gunungnya, ternyata alarm rumah berbunyi. Petugas keamanan langsung menghadang mereka. Rupanya Eden mengenali pemiliknya. Dia ditemani Nyai beralasan sedang mengecek sensor keamanan rumahnya. Dan Nyai pun terpaksa mengembalikan kembali kalungnya. Dia kesal dan marah kepada Eden, terlebih dialah yang menyalakan alarmnya. You didn't do that, Ben. You apologizing for me? Nyai pun lalu pergi. Eden kemudian menyusulnya untuk meminta bantuannya dalam sebuah misi. Untuk mendapatkan dia, Eden harus mengalahkannya dulu. Dia hampir terlibat tabrakan, bahkan mobilnya hampir terguling ke bawah jurang. Namun untungnya Eden berhasil menyelamatkannya.
Aksi heroik Eden dalam menyelamatkannya membuat Nyai kelepek-kelepek dan hadiahnya adalah celepok. Pimpinan Eden yang menugaskan misi ini kemudian menampilkan video ketika Dr. Vladimir meminta bantuannya. Dimitri, every search for a hero. Therefore, in a search for our hero, Dimitri, come to Seed Nation within 20 hours of departure. Eden pun terkejut saat mengetahui Vladimir tewas di pesawat dengan penumpang lainnya. Mereka telah menduga pelakunya adalah Sen yang menyamar menjadi dirinya. Dan tugas mereka untuk mengambil kembali Chimera dari tangan Sen, dibantu si Nyai yang ternyata pernah memiliki hubungan spesial dengan Sen. Eden harus merelakan Nyai melakukan aksi penyamaran untuk mendekati kembali Sen. Dia khawatir Nyai terlibat adegan celepot dengannya, tapi misi harus tetap berjalan. Asking her to resume a prior relation. Untuk mencuri perhatian Sen, Nyai dimasukkan ke dalam penjara dan agar Eden dapat mengetahui keberadaannya, dia menyuntikkan sebuah chip yang berfungsi sebagai pelacak yang terhubung dengan satelit. Since your arrest, I've been sending news bulletins to every law. Eden kemudian merekrut teman lamanya yang bernama Ladder dan orang baru yang bernama Billy. Nyai sampai di sebuah lokasi yang dimana itu adalah tempat persembunyian Sen dan komplotannya. Ladder langsung bekerja membuka laptopnya untuk mengecek secara visual keberadaannya. Dia terkejut karena Nyai baru saja disambut oleh Sen dengan celepot. Timnya langsung memindai si Nyai dan tidak menemukan alat pelacak dalam dirinya. Sen kemudian memberikan gaun seksoi untuknya yang membuat bulu tanduknya berdiri. Sementara itu, Eden harus bersikap profesional. Dia mulai menyelidiki Chimera yang diciptakan Dr. Vladimir. Diketahui dia adalah ahli molekul DNA. Bellerophon yang diucapkannya dalam mitos Yunani kuno adalah pangeran yang membunuh Chimera, seekor monster dengan kepala singa dan ekor ular. Eden menebak Vladimir menciptakan virus berbahaya yang bernama Chimera dan Bellerophon adalah penangkalnya. Seorang pembeli sudah menawar $30 juta untuk virusnya. Sen kemudian memberikan sebuah memori penting kepada Hug. Namun yang membuat dia kesal kenapa Nyai berada di tempat mereka. Hug tidak bisa mempercayainya. Even borderline suspicious. Sen yang kesal dengan ucapannya memotong jari Hug. Please. Why should I deny myself the pleasure of a ride or two? Sen ditemani Nyai kemudian menyaksikan perlombaan pacuan kuda. Dari belakang, Hug selalu mengawal kegiatan mereka. Saat Sen pergi, Billy memberikan sebuah buku yang di dalamnya berisi alat komunikasi. Eden meminta Nyai menyebutkan personel yang dibawa oleh Sen. Tell me who you've run into at Ambrose's. Sejauh yang Nyai tahu, dia hanya mengenali Hug dari 12 orang yang dia bawa. Billy melaporkan Eden bertemu dengan John McCloy, CEO dari farmasi Biosite sekaligus bos dari Dr. Vladimir. Sen kemudian menunjukkan rekaman video dari memori yang dia bawa. John tampak terkejut saat melihatnya. He was Nikorovic's boss. Dia lalu pergi dan Sen membawa kembali memorinya. Ambrose just pulled the camera's memory card and put it into an Nyai menampilkan kembali kemahirannya untuk mencuri memori tersebut dari balik jasnya. There you are. Would you mind terribly? Dia berpura-pura membeli minuman padahal akan memberikan memori tersebut kepada Eden. Ketika Hug mengikutinya, tugas Billy untuk mencegahnya. Good, thanks. Eden akhirnya bertemu dengan Nyai. How'd you do? Dia lalu memberikan memorinya dan memasukkan ke kamera yang diberikan oleh Ladder. Isinya ternyata bukti Dr. Gretzky yang terkena paparan virus Chimera setelah 20 jam. 20 hours after exposure.
Virus itu merusak sel DNA-nya hingga wajah Gretzky rusak parah dan meninggal beberapa jam kemudian. Eden memberikan kembali memori tersebut kepada Nyai dan memintanya segera keluar dari misi ini. Ketika Nyai memasukkan kembali memori itu ke balik jasnya, Sen rupanya menyadari hal itu. Dia menduga Nyai adalah mata-mata yang dikirim kepadanya. Saat John akan pulang, gas beracun disemprotkan di dalam mobilnya. Sementara itu, Nyai akan kabur dari rumah Sen. Aksinya dicegat oleh Eden. Ketika John sadar, dia berada di ruang medis. Dia terkejut ketika melihat Dr. Vladimir yang sebenarnya sudah tewas dalam kecelakaan pesawat. You crashed on the plane. You're dead. Dia mengatakan John saat ini terpapar virus Chimera. John meminta penawarnya yaitu Bellerophon yang berada di tangannya. Rupanya John ingin meraup keuntungan besar dengan menjual penawarnya setelah virus menyebar di dunia. Konspirasinya mirip-mirip dengan keadaan yang sekarang gitu ya. Tapi entahlah. Lanjut, dia bekerja sama dengan Sen untuk mendapatkan penawarnya dari tangan Vladimir. Vladimir yang dilihat oleh John sebenarnya adalah Eden. I've heard. Nyai yang akan pergi mengira Eden hendak menjemputnya, dan dia meminta misi ini terus dilanjutkan. Eden meminta Nyai melakukan apapun keinginan Sen. Setelah Nyai kembali ke dalam, rupanya Eden ini adalah Sen yang menyamar untuk membuktikan bahwa Nyai benar-benar adalah seorang intel yang bekerja sama dengan agen IMF. Terungkap juga, Vladimir akan pergi ke Atlanta menuju pusat pengendalian penyakit dengan membawa virus Chimera dan penangkalnya Bellerophon. Eden akan masuk ke biosite untuk menghancurkan Chimera. Di saat yang sama, Sen akan masuk juga ke sana untuk menjebak Eden. Billy mengantarkan John ke rumahnya yang ternyata hanya dibuat tidak sadarkan diri oleh Eden. Karena Sen pernah menjadi rekan Eden, dia tahu betul Eden pasti berencana untuk masuk dari atap gedung bertingkat itu dengan aksi akrobatiknya. Dia meluncur dari atas helikopter dengan waktu terbatas selama 40 detik sebelum sirkulasi udara menutup kembali. Selama 8 menit, komunikasinya akan terputus dengan Ladder. Menggunakan sinar laser, dia melubangi lantai kaca untuk masuk ke ruangan inkubasi yang terdapat botol pertumbuhan dan ruang inokulasi yang menyimpan virus Chimera dalam 3 buah jarum suntik. Di saat yang sama, Sen dan komplotannya masuk dengan cara yang kasar, melumpuhkan petugas keamanan untuk menjebak Eden. Menggunakan alat pelindung, Eden menyimpan bahan peledak di ruangan inkubasi. Dia kemudian masuk ke ruang inokulasi untuk menghancurkan 3 buah virus tersebut. Chimera in vitro pH and Setelah berhasil menghancurkan 2 dari virusnya, tiba-tiba komplotan Sen datang menggagalkan aksi ketiga Eden. Di saat yang sama, anak buah Sen memasang peledak di mobil Ladder. Eden harus berjibaku melawan mereka. Sen meminta anak buahnya untuk berhenti menembak karena dia khawatir satu-satunya virus yang dia akan jual itu hancur. Well, Hunt. I would have thought the hardest part was curbing that pressing need you came for. Fast talking it! Dia kemudian membawa si Nyai agar Eden menyerahkan diri. Dan untungnya Ladder selamat dari ledakan mobilnya. Tadi duga Nyai menyuntikkan virus Chimera itu ke dalam tubuhnya, membuat mereka terkejut dan Eden mempunyai waktu 20 jam untuk menyelamatkannya. Eden kemudian meledakkan tempat inkubasi.
sedangkan Nyai meminta dia menembak dirinya. Eden yang sudah kapalangnya berjanji untuk kembali dan menyelamatkan hidupnya. Dia berhasil kabur menggunakan parasut, sedangkan Nyai kembali dibawa oleh Sen. Antivirus yang dimiliki Sen tidak akan diberikan secara gratis kepadanya. Dia harus memberikan banyak kematian dan menghasilkan uang untuknya. Eden dan timnya bergegas dalam waktu terbatas lepas landas membawa beras dan kulkas. Eden sampai di sebuah lokasi tersembunyi. Ethan Ambrose and his team have arrived over the bridge. Dengan gerakan salto, dia melumpuhkan seorang penjaga. Dia langsung menyelinap masuk ke dalam. Sementara itu, Sen dan komplotannya menemui John untuk memberikan satu paket darah Nyai yang berisi Chimera dan Bellerophon-nya. Setelah anak buah John memastikan keduanya, John akan memberikan $30 juta untuk Sen. Namun Sen yang tamak ini menginginkan lebih dari itu. Dia melepaskan Nyai di kota Sydney agar virus menyebar hingga seluruh dunia. Not to mention the rest of the world. Faktanya, ketika John memproduksi antivirus, maka saham perusahaannya akan naik dan dia menginginkan 51% saham Biosite. Di saat yang sama, Eden melumpuhkan satu persatu pasukan yang menjaga lokasi ini. Eden kemudian melemparkan sebuah peledak di depan pintu. Saat anak buah Sen membukanya, Hug lalu mengejar Eden. Mereka terlibat pertarungan hingga Eden melemparkan granatnya. John sudah mentransfer uang senilai $30 juta itu sesuai permintaan Sen. Hug lalu menyeret Eden untuk masuk. Sen langsung menembak kakinya. Tak sampai di situ, Sen menembak mati Eden. Akan tetapi, dia terkejut saat melihat perban di jarinya. Ternyata itu adalah Hug. Dan Eden asli langsung kabur membawa Chimera dan Bellerophon-nya. Eden akan naik ke atas helikopter, namun aksinya terhadang oleh pasukan Sen. Dia kemudian melumpuhkan pasukan bermotor dan langsung meluncur menuju lokasi aman. Dari atas helikopter, Ladder membersihkan jembatan agar Eden bebas hambatan saat melaluinya. Sebuah mobil kembali menghadang laju Eden. Dengan aksi gokilnya, dia meledakkan mobil tersebut. Ladder dan Billy ditugaskan menjemput Nyai yang akan melakukan aksi bunuh diri. Sementara itu, Eden berusaha melumpuhkan anak buah Sen. Eden langsung dikejar Sen yang menggunakan motor ninja merah. Aksi kejar-kejaran terhenti saat mereka melakukan aksi adu bagong. Pertarungan dilanjutkan menggunakan tangan kosong. Sen yang licik mengambil pisaunya dan sempat menyayat muka Eden. Bahkan hampir saja menusuk matanya hingga Eden berhasil merebutnya. Namun Eden memilih untuk membuangnya. Dia memilih silat capoeira yang berasal dari Brazil untuk melumpuhkan Sen. Ladder akhirnya datang membawa Nyai. Eden segera membawa Bellerophon untuk menyelamatkannya.
Di luar dugaan, Sen kembali menodongnya. Namun ini yang dilakukan oleh Eden. Nyawa Nyai akhirnya terselamatkan. Mereka kini dapat santuy untuk celepot. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Mission Impossible yang kedua ini? Seperti biasa, film-film aksi seperti ini mempunyai beberapa ciri khas. Yang pertama yaitu alur cerita yang misteri dan dramatis. Kekerasan dan seksualitas sebagai bumbu utamanya, penuh dengan adegan-adegan berbahaya. Tokoh utama kebanyakan tidak mati alias mujur walaupun ditempatkan pada situasi yang sangat berbahaya. Dan yang terakhir yaitu Kopai. Ajik panas koplin. Tapi mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.